Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya Mang Tani Official. Nah, hari ini kita akan melihat kopi Robusta Lampung Barat. Di depan kita ini sudah ada salah satu klon kopi Robusta, dan ini adalah hasil dari teknik sambung atau yang biasa disebut grafting ya. Nah, teknik sambung ini, grafting ini ada cirinya di sini teman-teman. Biasanya ini disebut, kalau yang ini disebut sambung pucuk. Jadi disambung, di grafting di pucuknya. Nah, tujuannya adalah supaya pohon kopinya ini tidak tumbuh terlalu tinggi. Kalau tumbuh tinggi itu akan menyusahkan saat panen. Nah, biasanya saat dilakukan grafting itu akan dipilih beberapa tanaman yang cocok untuk di grafting di atasnya. Jadi ada batang bawah dan batang atas. Nah, untuk ini biasa disebut dengan kopi Ciari kalau di wilayah saya ya. Untuk klon yang di batang atas itu banyak sekali jenisnya. Ada yang biasa disebut Tugu Sari, Tugu Biru, atau ada yang disebut juga klon Pagar Alam. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat dulu seberapa bagus klon ini. Kita bisa lihat sekarang dari penampakan buahnya, kenampakan buah dan kenampakan tunas. Kalau untuk dilihat dari kenampakan buah, jumlah gugusan buah, ini bisa kita hitung dalam satu gugusan ini, kita hitung yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 gugusan, dan ini sudah habis kurang lebih 2, 3, 4. Jadi kurang lebih ada 13 tambah 4, 17 gugus. Ini kopi yang sudah panen pertama. Kalau untuk gugusan, menurut saya ini kopi yang berpotensi hasil baik ya, bagus. Kalau untuk dari tunasnya juga bagus, bisa kita lihat. Tuh. Nah, ciri khas klon Ciari ini adalah buahnya yang besar-besar ukurannya. Buah kopinya ukurannya besar-besar, dan tunasnya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 atau lebih gitu ya. Dan tunas atasnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat sebelah sini. Dan buahnya cukup bagus juga. Nah, sekarang kita lihat lagi klon yang lain atau yang biasa disebut klon Pagar Alam. Nah, ini teman-teman. Sebentar. Nah, beda sekali kan dari segi tunas dan dari segi buah. Seperti ini dia. Untuk penunasan lebih pendek dan tidak banyak seperti yang klon dari Ciari tadi ya. Kita lihat tempat yang lebih terang. Nah, untuk yang ini karena umurnya baru sekitar 1 tahun lebih, kita cari lagi klon Pagar Alam yang sudah panen atau 2 tahun lebih ya, sudah panen raya. Kita cari dulu. Nah, untuk di kebun kopi biasanya tumpang sari, ini ada di depan kita ada lada dan ada pisang juga. Kita cari lagi klon yang Pagar Alam ya teman-teman. Nah, ini dia, ini adalah klon dari Pagar Alam, biasa disebut Pagar Alam. Dia percabangan relatif sedikit, jadi satu cabang, tapi lebih panjang dibandingkan dengan klon yang lain. Ini adalah Pagar Alam yang sudah 1 kali panen ya. Sekarang kita lihat dulu. Ciri khasnya seperti ini teman-teman. Dia tunasnya relatif turun ke bawah, berbeda sekali dengan Tugu Sari atau yang tadi Ciari ya. Tuh, satu-satu gini, tapi dia langsung turun ke bawah seperti ini. Jadi kalau untuk tanaman yang populasinya padat, Pagar Alam menurut saya sangat dianjurkan ya. Sangat disarankan. Untuk gugusan kita bisa hitung gugusannya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gugusan. Ada yang 15 gugusan. Tapi ada juga yang kurang optimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang 17 teman-teman. Tapi bisa kita lihat dari jumlah buah per gugus ya. Berbeda sekali dengan yang pertama tadi, yaitu Ciari. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini adalah klon dari Tugusari ya. Terlihat dari segi penunasan itu lebih datar, kalau pagar alam lebih merundung ke bawah. Dari segi jumlah gugusan dia tidak panjang, tapi dia banyak gugusan cabang ya. Seperti ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gugusan. Tapi ada juga 1, 2, 3, 4, 8 ditambah 4 sudah 12, dan sekitar-sekitarnya ya. Jadi dia lebih banyaknya jumlah gugusan. Kalau Ciari tadi jumlah gugusan, jumlah percabangan tidak terlalu banyak tapi panjang. Kalau ini dia jumlah percabangannya yang lebih banyak. Nah, kalau pagar alam itu jumlah percabangan seperti ini itu lebih sedikit, relatif lebih sedikit, tapi satu cabang itu panjang. Nah, ini dia kopi Liberica. Ciri khas kopi Liberica adalah daunnya yang lebih tebal dan lebih halus, sangat berbeda dengan yang ini, yang Robusta ya, yang Liberica. Jadi kopi itu secara umum ada 3, Robusta, Liberica, dan Arabica. Ini adalah pohon dari Liberica. Kita akan cari pohon Liberica yang berbuah. Nah, ini adalah kopi Liberica yang sudah berbuah teman-teman. Kelemahan dari kopi Liberica ini adalah potensi hasilnya yang relatif lebih sedikit ya dibandingkan dengan Robusta. Cuman kelebihannya adalah kemampuan tumbuh pohonnya ini lebih besar. Dia mampu tumbuh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan kopi Robusta. Jadi banyak petani yang mengkolaborasikan, batang bawahnya adalah kopi Liberica, batang atasnya adalah kopi Robusta. Seperti yang tadi, di grafting atau disambung. Jadi keuntungan kalau kita melakukan grafting batang bawah Liberica dan batang atas Robusta adalah kemampuan tumbuh dari tanaman itu akan semakin baik. Karena kemampuan batang bawah untuk menyerap unsur hara, air, dan lainnya itu kuat. Karena dari sifat biologis dari tanaman Liberica itu sendiri. Dan kemampuan potensi hasil itu akan semakin bagus. Karena potensi hasil Robusta itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Liberica. Wah, indah sekali, ada kabut. Nah, ini ada pisang lagi, sudah dibungkus. Kita akan cari dulu yang batang bawahnya Liberica. Nah, ini dia teman-teman. Ini batang bawahnya Liberica. Bisa kita lihat tunas ini. Tunas yang tumbuh dari batang utama ya. Daunnya ungu dan tebal, ciri khas daun lebih ungu dan tebal ya, ciri khas daun Liberica nih. Berbeda sekali dengan Robusta ya. Nah, ini batang bawahnya Liberica. Kita lihat. Nah, kalau batang bawah Liberica ini relatif lebih lurus. Lihat dari jauh ya. Tuh. Relatif lebih lurus, dan bronjolan di batang ini relatif lebih sedikit sehingga tidak banyak tunas yang tumbuh teman-teman. Tunas yang tumbuh di batang ya. Ini kopinya adalah pagar alam juga. Bisa kita lihat gugusan rantingnya. Kalau yang batang bawahnya Robusta itu relatif lebih banyak gugusan untuk tumbuh tunas. Bisa kita cari sebentar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini batang bawahnya adalah Robusta biasa, Robusta bukan Liberica. Nih, daunnya daun Robusta. Gugusan ini yang saya maksud, bronjolan ini. Tuh, bronjolan ini lebih banyak. Bronjolan ini berpotensi untuk tumbuh tunas seperti ini, banyak.
tumbuh tunas banyak sehingga akan merepotkan petani juga. Jadi kita harus sering-sering bersihin tunas ini karena ini akan merusak tanaman utama, mengganggu pertumbuhan tanaman utama tuh.